Pancasila adalah rumah kita bersama. Rumah bersama kita sebagai saudara, sebangsa, setanah air. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Optimis Indonesia maju. Kali ini melihat situasi dan kondisi serta perkembangan zaman yang sama-sama kita lihat, pergeseran mau tidak mau, suka atau tidak suka, namun dunia tetap bergeser. Sekarang kita berada di era revolusi industri 4.0 dan akan memasuki era society 5.0. Namun pembahasan kali ini tentu kita akan menghadirkan salah satu tokoh muda NU Bungo dan insya Allah calon ketua NU Kabupaten Bungo, yaitu Gus Yaman atau Ustadz Kris Januardi SH. Beliau ini ketua yayasan sekaligus ketua yayasan di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bungo, yaitu Pondok Pesantren Al Ikhlas. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Kegiatan dalam waktu singkat ini apa aja? Ya, kemarin habis pertemuan wali santri Al Ikhlas, kemudian biasa ngajar, kemudian mantau-mantau kegiatan santri, memperbaiki sarana. Ya itu aja, termasuk ngurus anak ya. Kalau kegiatan-kegiatan di NU gitu, pengkaderan atau kegiatan lainnya? Alhamdulillah di balik pengurusan PCNU Bungo tahun ini ya, di bawah komando Kiai Haji Ismail sebagai Hafiz dan Kiai Haji Imam Kusyairi sebagai Surya, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan ke-NU-an, baik itu kaderisasi maupun pelatihan dan konsolidasi kader. Kemarin kita habis melaksanakan pada tahun ini saja pelatihan Lajisnu di Pondok Pesantren Al Ikhlas, kemudian pelatihan JRA Jamiah Ruqyah Aswada di bawah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, kemudian kegiatan-kegiatan kaderisasi internal yang kita lakukan. Ya. Kalau boleh tahu ini Gus, secara garis kaderisasi di NU sudah mencapai tahap apa itu Gus sendiri? Alhamdulillah saya di NU ini mengalami dua proses ya. Pertama proses struktural, saya mengikuti kaderisasi resmi dari PBNU melalui Madrasah Kadar Nahdlatul Ulama MKNU. Yang kedua yang paling berkesan dan membuat perubahan sangat drastis dengan saya adalah kaderisasi kultural. Ya, kultural. Ini lebih mengena dan berubah saya itu di sana. Apa itu? Saya kemudian berkenalan, direlasikan untuk berkenalan dan bertemu dengan para kiai, para pengurus NU dari seluruh Indonesia, terutama di Jawa Timur. Yang kebetulan saya juga ini menantu dari Roy Surya, yang kemudian koneksi Nahdlatul Ulamanya banyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi di situ saya mengalami proses-proses kaderisasi, baik secara struktural resmi saya bersertifikat oleh PBNU, maupun secara kultural saya dikaderisasi sendiri oleh Surya langsung, kemudian dengan para kiai, bertemu dengan para kiai dan para gus. Alhamdulillah, nah itu prosesnya. Amin ya Gus. Jadi sebelum kita masuk pembahasan, sampainya Gus bergabung di Nahdlatul Ulama ini, tantangan, rintangan, pengalamannya seperti apa itu Gus? Di Nahdlatul Ulama ini organisasi yang cukup tua di Indonesia. Yang membuat Gus tertarik itu?
banyak gitu kan. Mungkin bisa jadi informasi bagi halayak ramai ya, bagi terutama bagi jamiah YouTube-nya apa namanya nih, Panglima Kopi. Panglima Kopi. Jadi banyakkan orang karena nggak kenal ataupun misinformasi. Dan saya lebih kena itu ketika lebih kepada ketika dikaderisasi secara kultural, bertemu dengan para kiai yang ikhlas ya. Kemudian saya membaca sejarah Nahdlatul Ulama sendiri, melihat pergerakan para kiai yang mungkin tak tampak di media sosial, tapi sangat signifikan langsung di lapangan gitu. Hingga akhirnya membuat saya tersentuh. Ini luar biasa nih. Orang NU ini ternyata banyak yang nggak kelihatan tapi luar biasa. Yang hafal Quran 30 juz dari belakang depan itu orang NU ada. Yang kemudian orang NU yang nggak makan dari pasar, yang kemudian sekedar makan di kebunnya sendiri, yang ikhlas betul orangnya banyak. Yang hafal kitab, yang kitab kuning ya jangan ditanya lah, emang sudah ciri khas orang NU. Tapi kan sebagian orang itu melihat NU hanya dari media sosial. Betul. Yang dipropagandakan beberapa jelek, terutama nih orang-orang yang kemudian melihat NU itu dalam garis politik yang sedikit dianggap berseberangan. Wah, susah gitu kan. Yeah. Nah, tapi kalau kita melihat NU dari pengabdian, lihat pondok pesantren aja, pondok pesantren di Indonesia ini rata-rata, bahkan kalau boleh saya bilang 70% ya itu didirikan oleh kader-kader NU, ulama-ulama NU kan gitu. Jadi kontribusinya luar biasa banyak. Nah, ini yang membuat saya tertarik itu adalah ketika saya melihat mengetahui sanad sampai kepada saya hari ini, ternyata luar biasa gitu kan. Kita berjuang di NU ini bukan hanya sekedar NU, tapi kita melihat kita ada sanadnya kepada para ulama, sehingga tersambung dengan perjuangan sampai ke perjuangan Rasulullah. Kalau kita mempercayai bahwa ulama itu adalah bagian dari Rasulullah, nah itu gitu ya. Jadi kalau secara pengalaman seperti itu tadi Gus, ya. Di daerah-daerah Jawa itu kiai-kiai yang sudah Gus temui untuk belajar, untuk mendalami ke-NU-an dan lain sebagainya, di daerah mana? Jombang ya, khususnya Jombang, karena saya Pak Yai Imam Qusairi alumni Tambak Beras Jombang ya, yang mana salah satu muasis Nahdlatul Ulama kan Kiai Wahab Hasbullah. Nah, saya bertemu di sana dengan Gus Heru cicitnya, kemudian dengan para teman-teman. Bagaimana ada seorang kiai dalam keadaan sakit itu masih menyempatkan dan memperkuat dirinya untuk mengikuti rapat di tingkat ranting gitu kan. Yeah. Pengorbanan luar biasa. Jadi saya banyak belajar di sana. Kemudian saya juga mengunjungi beberapa kotanya, itu Madiun, dan kemudian di Jawa Tengah ada di Brebes ya. Ada Abah Solah Al-Hikmah di sana. Yeah. Ya, jadi banyaklah saya melihat pengalaman dan belajar dari para kiai-kiai. Jadi sudah sejauh ini Gus mendalami ke-NU-an, kenal sama kiai-kiai NU dan lain sebagainya. Nah, ada nggak orang-orang atau kader-kader NU yang lainnya mengatakan bahwasanya Gus itu belum total NU-nya? Oh, pasti lah, pasti. Biasa itu organisasi, apalagi sekelas NU yang tua banget organisasinya, pasti banyak karakter di dalamnya. Betul. Yang mungkin bisa jadi ketika kita melakukan sesuatu, ini bukan karakter NU-nya, mungkin personalnya saja kan. Itu pasti. Yeah. Bahkan ada yang menuduh saya sebagai intelijen, luar biasa. Keren juga kan dibilang. Intelijen dari mana ini? Kayaknya FBI ini. Jadi gini Gus kan mungkin sudah tahu, sudah memahami perkembangan zaman pada hari ini, yang mana kita ini akan memasuki era society industri 5.0 gitu Gus. Nah, terkait hal ini, menurut Gus apa sih tantangan bagi generasi muda NU dalam menghadapi era society 5.0 ini? Pada prinsipnya era 5.0 ini kan lebih kepada konsennya menggunakan teknologi untuk kemudahan kita ya. Itu yang saya pahami sekilas itu. Jadi dengan adanya contoh podcast ini bagian dari pemanfaatan 5.0.
dengan adanya diskusi, kemudian menyampaikan informasi dari para sumber, minta pendapat, sehingga nanti para para jamiah YouTube-nya bisa mendapatkan informasi. Ada lagi misalnya nanti ketika kalau saya lihat ya sekarang itu, misalnya kalau dulu kita ngirim barang itu kan luar biasa lamanya itu. Kalau sekarang kan sudah mudah, apalagi beberapa saya lihat di media sosial sudah mulai ada semacam pemanfaatan drone itu mengirim barang gitu. Itu kan memudahkan semua lalu lintas kegiatan manusia, terutama kita. Nah, seperti podcast ini juga bagian dari memudahkan informasi yang bisa jadi orang-orang yang selama ini hanya mendapatkan informasi sepihak, dengan adanya podcast ini bisa kemudian membuat mendapatkan informasi baru ataupun pembanding, sehingga tidak mudah untuk kemudian menjas ataupun menuduh ataupun menganggap misalnya NU ini jelek. Contoh sekarang dengan pemanfaatan YouTube misalnya, kita bisa dengan mudahnya mengikuti kajian Gus Baha. Betul. Dengan mudahnya mengikuti kajian Gus Muafiq, Gus Miftah, dan Gus-Gus lain lah yang ada sekarang ini yang viral di media sosial. Kan kalau kita nggak punya YouTube dan kemudian nggak ada orang NU yang kemudian memanfaatkan teknologi itu, ya kita nggak bakal bisa ikut kajiannya, kecuali harus hadir betul ke sana. Cuman kan minimal kita dapat, oh begini itu ternyata. Nah itulah yang bisa kita manfaatkan ke depan. Podcast ini besok-besok bisa jadi adik-adik PMI misalnya atau adik-adik GP Ansor kemudian membuat konten wisata di Bungo kan, sehingga orang bisa lihat, oh di Bungo tuh ada ini yang bisa kita ambil manfaatnya dari 5.0 ini, baik kalau menurut saya gitu. Jadi kalau tantangan yang dihadapi itu seperti apa itu? Wah, kalau ada peluang pasti ada tantangan. Betul. Tantangan 5.0 ini adalah kita harus berkompetisi dengan orang-orang yang kemudian juga mungkin berpikir jahat. Iya. Jadi kan gitu. Nah, bisa jadi dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang tidak baik gitu kan. Tantangannya. Maka dari itu tugas dari kita semua, wabil khusus kader-kader NU yang muda, mengimbangi ini, ya, mengimbangi. Ketika orang berani berbuat jahat ataupun berani menginformasikan sesuatu yang nggak benar. Yeah. Kalau saya lihat kan sekarang ya, mohon maaf izin aja, di TikTok itu banyak sekali, misalnya di platform TikTok ya, itu saya lihat banyak beberapa konten mengumbar bahasanya kebanggaan dia sebagai seorang LGBT. Nah ini kan bahaya gitu. Betul. Nah, makanya anak-anak NU harus imbangi juga dong. Ini tantangan juga, ini bahaya kalau nanti dapat informasi tersebut kepada generasi muda kita kan, menganggap bahwa LGBT itu adalah sesuatu yang normal dan sebagainya, ini bahaya. Nah, bagi saya itu termasuk tantangannya. Nah, gitu. Di dalam media sosial kan sudah dikategorikan 5.0 itu kan, Gus. Media sosial orang menyampaikan pendapat, aspirasi dan lain sebagainya. Contohnya di Facebook, di YouTube, ini segala macam. Nah, kita juga melihat di dalam itu ada contohnya dalam Islam ini, Gus kan. Ada yang mengatakan saling salah menyalahkan di dalam media sosial. Ada yang mengatakan ini salah, ini bidah dan lain sebagainya. Nah, sebagai kader muda NU, penting atau tidakkah dalam menguasai media sosial itu? Kalau dibilang untuk zaman saat ini pasti sangat penting. Bahkan saya bilang nomor 1 pentingnya. Bahaya kalau kita nggak kemudian menggunakan media ini untuk pertama mensosialisasikan sesuatu yang positif ataupun membackup ataupun membentengi dari faktor-faktor negatif. Khusus orang NU ini sering banget disalahin ya. Apalagi dengan adanya ustadz-ustadz yang beraliran Salafi Wahabi ini dengan mudahnya memiliki media sosial, teknologi, sehingga dengan ceramahnya di YouTube, dengan mudahnya membid'ahkan ini susah. Betul. Nah, jadi sekarang kan alhamdulillah dengan kalau anak-anak muda NU memiliki keterampilan tersebut, misalnya potongan-potongan ceramah dari kiai-kiai yang memiliki referensi yang kuat, seperti Gus Baha lah contohnya yang viral, kan bisa kita olah, kita kirim, kita transfer melalui YouTube kita, melalui media sosial kita.
share ke teman-teman sehingga bisa mengimbangi informasi tersebut. Jangan sampai nanti tetangga kita bahkan keluarga kita sendiri kemudian ikut terkena virus tersebut. Minimal nih kita punya Facebook, punya Instagram lah kan, bisa share misalnya brosur ataupun kata-kata nasihat ataupun pembanding dari tuduhan-tuduhan kelompok Minhum gitu kan. Ya memang media sosial itu pengaruh positifnya ada kalau menurut saya Gus. Pengaruh negatifnya ada. Contoh ada sekarang ini artis-artis baru lihat YouTube, baru lihat Facebook sudah berani menyalahkan gitu kan. Baru belajar sedikit sudah berani mengatakan, mungkin Gus tahu Kiai Said itu sering dikatakan Syiah. itu kan sudah mengatakan atau menyalahkan pimpinan kita di organisasi NU. Jadi anak-anak muda menurut Gus ini bagaimana sih atau bagaimana yang harus dilakukan anak-anak muda dalam kalau seperti Kiai Said langsung yang turun untuk menghadapi orang-orang itu rasanya tidak usah lah gitu. Jadi peranikan anak muda. Apa sih yang harus dilakukan anak muda dalam mengantisipasi atau memfilter pemahaman atau aliran-aliran yang seperti itu, Gus? Saya sering mensimulasikan seperti ini. Kiai Said itu ibarat pohon yang tinggi ya. Beliau itu dalam posisi di pucuk pohon yang melihat semua di bawah. Sedangkan kita ini di bawah pohon. Ketika nanti misal ada harimau ataupun hewan yang berbahaya dari jauh sana, ya Kiai Said orang yang paling pertama tahu dong. Betul. Jadi dia ngasih tahu ke bawah, hati-hati itu ada harimau di bawah, minggir ke sedikit. Nah, nggak mungkin kita walah bohong kan itu ya kan. Nah, ini saya sering mensimulasikan untuk pertama internal kita, yang kemudian ada juga sebagian jangankan orang lain, kadar internal saja kadang-kadang sering meremehkan beliau. Ya masih banyak yang tidak mengikuti instruksi gitu. Saya beda pendapat, saya NU tapi saya beda pendapat sama Kiai Said. Saya pikir itu kurang NU. Bukan kurang NU, itu bukan NU malah gitu. Aneh gitu kan. Orang di atas kok tahu lah, kita ini orang bawah nggak paham kan. Nah, maka ikut aja lah, ikut. Kalaupun seandainya nggak setuju pun nggak usah ditampilkan di publik. Betul. Ada forumnya, ada alurnya. Nah ini kita menjaga marwah organisasi. Nah bagaimana kader-kader muda NU kemudian menghadapi berbagai macam tuduhan, berbagai macam narasi negatif kepada para kiai NU, wabil khusus misalnya Kiai Said sebagai ketua Tanfis hari ini, ya kita melakukan tindakan sesuai dengan kapasitas. Contoh misalnya kalau ada teman kita yang satu kampus kemudian men-share, ya bisa kita ajak diskusi. Betul. Orang NU kan nggak gerasa gerusu kan, ajak ngopi dulu kan gitu. Kalau temennya bisa kita jangkau dari segi fisik kan. Kalau nggak bisa kita jangkau ya kita bisa membuat pesan ke DM-nya. Saya sering lakukan itu. Kenapa? Apa yang salah? Nah, jadi jangan juga jadikan sebagai salah. Mungkin mereka nggak tahu. Saya sih husnuzonnya mereka belum tahu, belum kenal. Nah, beberapa teman sudah kita coba begitu kan, alhamdulillah bisa berubah. Minimal nggak share lagi kan gitu. Walaupun tetap nggak sepakat, tapi minimal nggak nge-share lagi di media sosialnya. Nah ini yang perlu kita lakukan. Tetap berperilaku adab sebagai santri gitu. Tinggal diukur aja, kalau yang sudah berlebihan beberapa kali ya boleh kita melakukan jalur hukum kan gitu. Kita lapor dengan pencemaran nama baik dan sebagainya, nggak masalah. Ya kalau kayak saya wajar lah dihajar-hajar begitu, yang namanya ketua NU kan. Sedangkan saya ada yang kecil remah rengginang begini dihajar orang kan gitu. Apalagi selevel beliau kan. Dalam menghadapi era Society 5.0 ini Gus, apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh para generasi muda? Ini sepertinya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, tentu generasi muda pada hari ini yang akan meneruskan perjuangan kiai pada hari ini. Nah, apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi era 5.0 ini? Sebagai kader muda NU setidaknya 3 hal. Yang pertama, kemampuan dalam hal referensi keagamaan.
percuma kita punya media sosial yang luar biasa, nanti sumber-sumber kita nggak kuat, Ya. ya kan? Seperti kita contoh sekarang Gus Baha, ya kan? Para Gus-Gus lain, Gus Kausar dan sebagainya. Nah kita tetap beberapa kader NU harus memiliki kemampuan referensi keagamaan yang kuat, gitu. Baik itu kitab kuningnya maupun kitab fikih dan sebagainya. Itu satu. Jangan sampai kita terlena dengan teknologi, referensi keagamaannya lemah. Ini kan sekarang kita hadapi, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, kan gitu ya. Ya. Karena referensi keagamaannya yang kurang, satu. Yang kedua, kemampuan teknologi informasi dan media sosial ini. Itu nggak bisa dilepaskan untuk ke depan. Karena ada orang punya referensi keagamaan yang kuat, tapi nggak tersalurkan atau nggak terinformasikan secara luas, juga bisa tidak maksimal, hanya sekitar di situ saja. Ya bayangin sekelas Gus Baha itu hanya daerah Rembang aja yang ngaji kan, saya pikir sangat tidak dengan level beliau tuh ya kurang luas ya. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, kita yang dari Jambi, dari Bungo, bahkan dari Sungai Arang saya bisa ngikut Zoom meeting ya. Zoom gitu. Apalagi ada Zoom meeting hari ini. Nah, yang ketiga tentu adaptasi sosial masyarakat ya. Kita melihat apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita, baik itu yang entrepreneur, pertanian gitu kan, atau misalnya jualan online, tetap harus secara ekonomi tetap harus menjadi persiapan kita. Jadi kalau saya bayangin tuh referensi keagamaan NU, kaum muda NU kuat, teknologi informasi kuat gitu. Kemudian kemampuan dalam membangun sistem sosial masyarakat dengan pendekatan ekonomi kuat juga. Wah, ini bisa kuat, bisa dalam arti ya bahasa saya bisa bersaing, bahkan kemudian menjaga NU dan Indonesia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Nah, jika ini Gus, media sosial itu dikuasai oleh kelompok-kelompok yang berpaham radikal gitu, mungkin tidak Indonesia ini misalnya diganti menjadi khilafah atau NU dibubarkan? Ini kan banyak ceramah-ceramah yang melalui media sosial itu Gus, Facebook, YouTube, Instagram dan lainnya. Ketika itu sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok yang seperti itu, mungkin tidak Indonesia ini bubar atau Indonesia ini berganti menjadi khilafah dan lain sebagainya. Menurut Gus gimana? Sampai detik ini saya pribadi tidak percaya bahwa NU itu terlalu besar dan terlalu kuat untuk kemudian digoyang oleh sekelompok radikal ini. Apalagi isu-isunya itu isu-isu yang sangat yang nggak masuk akal lah. Mungkin melalui ini Gus masuk ke dalam struktural NU atau kultural NU untuk merusak gitu dari dalam. Oh bisa jadi. Ada beberapa orang yang kemudian menyusup, bukan menyusup sih, menyamar kalau saya bilang. Jadi gini, kalau NU itu secara gamblangnya cuma 3 sih cara mengukurnya, amaliyahnya apa? Akidahnya, fikrohnya gitu kan. Amaliyahnya itu NU enggak gitu kan. NU ini sering orang banyak enggak jelas ini, dalam arti enggak terlalu jelas perbedaannya. Orang yang namanya kunut ya banyak juga selain NU yang kunut kan gitu. Nah, selanjutnya akidahnya apa? Kan kita ada akidahnya, misalnya fikihnya mazhab Syafi'i gitu kan. Akidahnya Asy'ari gitu kan. Imam Asy'ari. Nah, yang paling bisa kita iris paling sensitif itu fikroh. Ada orang yang amaliyahnya persis kita, FPI itu persis. Maulid juga kan sama TNU kan gitu. Cuman kan akidahnya sama, mazhabnya sama loh. Cuman fikroh an-nahdiyah kalau kita yang berprinsip sesuai dengan para muassis, para ulama serta para pengurus NU gitu kan. Nah, ini yang terhadap kebangsaan, ekonomi, sosial, politik kita harus mengacu kepada fikroh an-nahdiyah. Nah, ini yang membedakan kita dengan kelompok lain. Misal contoh dengan teman kita lah, Jamaah Tabligh. Mereka itu sama persis seperti kita kan, sebagian kan. Dia juga kunut, maulid dan sebagainya. Wirid udah sholat. Dia juga akidah mazhabnya Syafi'i gitu kan. Cuma kan fikroh begitu Muhammadiyah, amaliyah udah beda sama kita. Oke lah.
Cuman kemudian fikihnya juga beda. Nah, cuman kan fikrohnya terhadap kebangsaan, kemasyarakatan juga beda gitu. Contoh kemasyarakatan kan mereka lebih fokus kepada pendidikan, kemudian kesehatan. Nah, kita kan juga kepada kepesantrenan yang tradisional gitu kan. Nah, ini juga harus dipahami oleh sebagian orang. Kadang-kadang topinya dia sengaja pakai topi NU, baju NU, cuman fikrohnya di luar NU gitu. Untuk menyamar kan gitu. Dalam arti baik menyamar secara sengaja maupun tidak sengaja gitu. Ini bahaya itu. Kalau di Kabupaten Bungo sendiri Gus, untuk pemahaman-pemahaman seperti itu sudah berkembang atau tidak? Sepengalaman saya tidak terlalu lah. Karena secara tradisional lingkup masyarakat di Bungo ini amaliyahnya banyak yang Nahdlatul Ulama. Bahkan saya bilang masuk 90% itu NU amaliyah. Cuman memang informasi dari media sosial yang dipegang oleh setiap orang itu sekarang banyak dikuasai kelompok-kelompok buzzer lah dan sebagainya kan, kelompok radikal. Nah, ini yang perlu PR kita ini. Ada juga saudara kita malah wah nggak jelas NU itu ini. Waduh, saya bilang. Karena apa? Karena lihat di media sosial. Jadi penting untuk menguasai media sosial. Harus seperti konten begini kan akhirnya nanti di-share, orang bisa iya. Perlu kita lebih lanjut mengenal NU, bukan hanya sekedar sekilas melihat satu video langsung menganggap NU sesat. Itu banyak. Bahkan Gus, di Bungo ini ada beberapa kader NU, bahkan mohon maaf lebih mendekati ke kelompok-kelompok itu dalam hal partai, dalam organisasi gitu. Padahal sudah dikaderkan, misalnya di PMI sudah tahap pengkaderan yang tertinggi, di Ansor sudah dikaderkan. Nah, ketika nanti masih bergabung juga dengan kelompok-kelompok seperti itu menurut Gus seperti apa? Ya tergantung indikatornya ya. Kalau hanya sekedar muamalah biasa nggak masalah. Cuma kalau sudah sampai ke level ideologi, ke level fikroh, Nahdliyah kebangsaannya, itu bisa kita ini kan NU punya jalur ya, dalam arti secara organisasi NU, GP Ansor, Banser dan adik-adik PMI itu kan punya jalur untuk kemudian mengkoreksi kadernya. Kalau dianggap sudah berseberangan, mungkin punya forum, punya aturan yang jelas, bisa kita ini aja. Dikeluarkan atau Ya tergantung kebijakan dari masing-masing. Itu kan awal-awal ngumpul, nanti mulai masuk pemahaman seperti itu kan berbahaya itu Gus. Makanya cara memahami NU itu bukan cara memahami NU dari segi surat kepengurusan saja. Dia harus masuk ke relung hatinya. Dia harus tegak berdiri melihat bahwa apa yang dia perjuangkan 2 langkah 3 langkah di NU ini bukan sekedar hanya untuk organisasi, tapi untuk meneruskan perjuangan para ulama, muassis Nahdlatul Ulama. Maka gerakannya beda, kan gitu. Dan dia harus membaca juga referensi sejarah. Para kiai-kiai kita zaman dahulu kan sering juga dikhianati oleh teman sendiri gitu. Ceritanya Mbah Wahab, Hasbullah dan sebagainya kan. Para muassis kita kan ada referensinya, tinggal kita baca saja. Maka orang yang kuat referensi sejarahnya dan dia memahami sanad perjuangan ulama Nahdlatul Ulama, saya pikir dia akan sulit untuk didikte oleh kelompok lain. Dari segi ideologi maupun dari segi fikro kebangsaan. Cuma mungkin kalau muamalah temenan ya biasa kan gitu. Cuma kalau ideologi sampai pilihan politik, wah ini bahaya kan gitu. Terkait hal ini Gus yang kita bahas tadi, beberapa orang kader NU, generasi muda NU yang sekarang sudah terlalu mendekatkan diri ke kelompok-kelompok yang sebelah. Apa sih peran NU Bungo gitu untuk mengantisipasi itu? Kira-kira sudah ada atau tidak? Saya kebetulan sering diskusi dengan ketua PC abang kita Ismail Rangkuti. Ya secara teknis saya serahkan ke beliau. Ada beberapa kader ya kita kasih, beliau minta pendapat, kita kasih pendapat ABCD gitu. Terkait dengan nanti bagaimana tindakan, saya serahkan kepada NU sebagai organisasi resmi kan. Kalau kita sudah tugasnya sebagai sesama kader ngasih tahu aja. Cuma saya pikir dengan kepemimpinan Bang Ismail sudah berjalan itu.
cuman mungkin tidak sampai pemecatan ya, paling nasihat dan sebagainya, kan biasa ya. NU kan nggak serius-serius amat kalau menghadapi orang jahil kan. Dan nasihatin udah kan, hidayah kan milik Allah. Nah, itu simpelnya orang NU itu enak ya. Nggak langsung marah-marah, langsung ini enggak ya kan. Ada beberapa, cuman kan kadang kita juga agak susah untuk mengukurnya. Beliau ini hanya sebagai simpatisan NU atau sebagai kader NU, kan beda-beda tipis. Kalau kader NU itu dibuktikan dia ikut kaderisasi satu, yang kedua dia ikut dalam mengurus NU, ya kan? Nah, ini harus clear gitu. Mana tahu tuh hanya simpatisan. Betul. Kalau kader resmi seperti contohnya pengurus, saya kan ketua MWC Bu Mudani, ya jelas ada aturannya. Kita ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Kalau menyimpang dari sana ya ada aturan yang jelas juga untuk menghukum kita, sampai mungkin tidak diakui lagi sebagai kader. Kalau kelompok-kelompok Islam paham radikal seperti HTI, FPI kan sudah dibubarkan oleh pemerintah itu, Gus. Jadi kalau saya melihat itu kelompok-kelompok ini mulai menanamkan paham-paham itu mulai dari daerah-daerah gini, Gus. Nah, itu tadi ke media sosial yang dimainkan, mulai pengajian-pengajian yang diinikan. Dalam mengantisipasi hal seperti itu, kira-kira sudah ada belum persiapan atau hal-hal yang dilakukan oleh NU Bungo itu? Saya pikir sudah ada ya, baik secara organisasi maupun secara pribadi para kader NU ya, untuk membackup paham tersebut di lingkungan desa kita, lingkungan kampung lah. Contoh misalnya yang viral ini kan adanya sholawat ini. Contohlah misalnya abang kita Ronald Febrian gitu kan. Ada sholawat di kampungnya dikelola. Ada juga beberapa ustadz yang saya kenal, Ustadz Sahdi. Ada pengajian-pengajian orang-orang kampung gitu kan. Ada juga beberapa ustadz di wilayah. Itu di Kecamatan Gus kan? Iya, di Mugenani. Jadi memang kalau faktor yang paling mudah untuk diprovokasi kan orang-orang kita Melayu ini ya. Kalau orang Jawa kan inilah agak lebih kalem gitu kan. Kalau orang kita kan diprovokasi dikit langsung mau mau perang saudara kan. Makanya tugas dari kita yang kader NU yang dari Melayu ini kan, saya Melayu asli gitu kan, juga punya tugas untuk kemudian memberikan kesan positif terhadap masyarakat. Tinggal karakternya saja. Ada yang misalnya mampu mengelola grup sholawat, mampu. Ada yang mampu mengelola ekonomi, ayo. Ada yang mampu mengelola istilahnya lembaga-lembaga Islam untuk mengakomodir masyarakat, monggo. Yang penting kita terus mengumbar nilai-nilai positif dari Nahdlatul Ulama. Dan itu memang karakter kita, karakter NU. Seharusnya dengan karakter yang sudah ada ini, yang sudah dipegang oleh para ulama dan diwariskan kepada kita ini, malah kita itu yang harus paling diterima sebenarnya di lingkungan masyarakat kita, apalagi yang di Melayu ini. Kita kan amaliyahnya berjanji maulid, Isra Mi'raj kan sudah biasa. Tinggal kita lagi mengembangkannya. Para kader muda NU di tingkat desa benar-benar memanfaatkan momen itu untuk mengabdi di masyarakat. Insya Allah nanti positifnya akan berkembang. Yang terkait ini, Gus. Apa sih yang harus dilakukan bagi kami generasi muda NU untuk masyarakat memilah atau memilih, ini Islamnya pahamnya radikal, ini Islamnya ya rahmatan lil alamin. Nah, untuk membedakan itu seperti apa itu, Gus? Kalau kaum muda NU harus hati-hati, karena bisa jadi nanti karena masih muda emosional. Lebih baik kalau adik-adik di generasi muda NU, ya saya juga orang muda lah, seperti yang saya contohkan, misalnya saya banyak nanya ke para ulama kita, para ustadz kita, sehingga kita bisa lebih stabil dalam nanti eksekusi di lapangan. Nah, kita juga harus kalau orang muda itu harus banyak sowan, harus banyak silaturahim, minta pendapat dengan para senior, para ulama kita. Nah, nanti dari hasil itu baru kita eksekusi di lapangan, apa yang mesti kita lakukan. Misalnya contoh, kita membuat konten pembanding, atau misalnya kita membuat kegiatan masyarakat, lomba apa, kemudian kita siarkan NU-nya. Kita mulai dengan tradisi NU-nya, termasuk sampai salamnya.
Betul, Jadi kan proses simbolisasi dan ideologisasi itu harus muncul. Contoh misalnya penutup acara wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, itu kan ciri khas kita. Ciri khas, ya. Nah itu kan sederhana, jadi nggak usah gerasa-gerusu. Ada peran masing-masing. Kalau bagian fisik ya kita kasih banser lah, kalau perlu. Gitu. Untuk menghantam. Bukan lah, berarti ya Untuk menghadang. boleh lah menghantam. Atau misalnya kalau memang analisis dan diskusi termasuk mengeluarkan statement ya GP Ansor kan gitu. Kalau di level kampus ada PMI, ya kita serahkan dengan ranah masing-masing. Di lingkungan pelajar ada IPNU kan gitu. Dan hari ini NU yang di PMII, yang di GP Ansor, satu atau dua orang itu saya bilang tadi itu mulai mendekatkan diri ke kelompok-kelompok itu. Jadi bagaimana kita itu harus bergerak, PMI harus bergerak di bidang kemahasiswaan, Ansor bidang kepemudaan. Sedangkan kader-kadernya mendekatkan diri di kelompok-kelompok sebelah. Jadi di dalam hal ini ada atau tidak sih pengaruh atau kebijakan dari ketua NU baik di cabang, di wilayah maupun di pusat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini untuk terjadi gitu? Kalau itu sebenarnya dinamis ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi beberapa kader itu dekat dengan kelompok yang berseberangan dengan NU kan. Iya. Bisa jadi ini faktor keluarga, bisa jadi faktor pertemanan, atau memang faktor kebutuhan dasar kan gitu ya. Iya, iya. Wah di sini saya nggak bisa ditolong, di situ bisa ditolong kan gitu ya. Ini yang paling sering terjadi Iya, iya. kan itu. Nah, tinggal kita memetakan saja lah. Saya pikir sebagaimana saya bilang di awal tadi bahwa NU punya jalur, GP Ansor punya jalur, PMI punya jalur yang ada dalam aturan masing-masing, aturan main organisasi. Tinggal kebijakan dari ketua ataupun pengurusnya, sebagaimana sepatal apa ini kan gitu. Atau nanti kalau nggak bisa diselesaikan minta ke forum ulamanya kan, ada Surya, ada pengurus NU-nya kalau masih sama-sama muda. Itu saja sih, santai. Di NU tuh nggak terlalu berlebihan ya. Kalau saya pikir saya senang di NU itu santai gitu kan. Iya. Jangan terlalu nanti hilang satu tumbuh 1000 yang bagus. Jadi peran NU gitu Gus, untuk mengayomi GP Ansor, Banser, Fatayat, PMII, itu peran NU itu penting atau tidak untuk mengayomi hal itu? Sangat penting lah, sangat penting. NU itu bapaknya, kan anak-anak nih. Iya. GP Ansor, PMII, Banser, lembaga-lembaga di bawah kan anak dari NU. Tinggal anak hormat ke yang tua mengayomi yang muda. Nah, nanti tergantung teknisnya nih, ya kan? Tergantung kebijakan dari pemilik kewenangan kan. Yeah. Apakah sanggup untuk mengayomi ini? Kalau saya bilang ya hari ini ketua NU yang sekarang ya cukup lah. Kalau dibilang lebih baik enggak lah. Cuma kalau saya bilang kurang juga enggak pantas. Kira-kira hal itu sudah diterapkan belum oleh kepengurusan NU Kabupaten Bungo itu, untuk mengayomi? Ini mungkin saya belum tahu ya tindak laku dari ketua ya atau pengurus ya. Cuma saya lihat beberapa momen beliau sering menjumpai adik-adik PMII kan. Ya saya sebatas itu aja gitu. Kita kan nggak tahu, mungkin ada di belakang yang tanpa saya ketahui beliau kemudian berkomunikasi kan nggak paham. Ya kalau kita slogan inilah, bersatu kita teguh, bercerai kita rindu kan gitu Gus. Jadi kalau Banom NU tidak bersatu dalam memberantas paham-paham radikal, dalam menguasai media sosial untuk menghadapi era 5.0 ini tadi. Kalau kita kurang persatuan, saya rasa itu memang sulit itu Gus. Kan Gus tadi nyampaikan, yang di PMII ranahnya kemahasiswaan, Ansor ranahnya kepemudaan. Nah kalau itu tidak bersatu, apalagi misalnya, mohon maaf ini Gus, mungkin ada daerah-daerah lain yang omongan ketua NU-nya tidak didengar gitu, kan sulit itu Gus. Kalau di Kabupaten Bungo ini gimana gitu menurut Gus? Saya sendiri melihat ya di Bungo masih kurang. Kurang gimana? Kurang apa itu? Masih kurang dalam hal untuk menyatukan momen ini. Upayanya saya sudah melihat ada. Saat ini pengurus sudah mulai ada upaya
Walaupun secara umum saya berani mengatakan kurang, cuman sekarang sudah mulai ada ikhtiarnya. Nah ini kan karena NU di Sumatera, mobil khusus di Jambi dan Bungo kan beda sama di Jawa. Iya, iya. Cara mindset berpikir kadernya, pengurusnya juga agak beda kalau saya alami gitu. Maka tugas-tugas yang hari ini saya pribadi sering ditugaskan oleh ketua untuk kemudian melaksanakan hal-hal di luar kewenangan saya, ya, mengkonsolidasi dan sebagainya. Dan kalau ada kegiatan sebagai seorang kader saya tetap lapor. Izin ketua saya lapor. Itu sebagai adab kita kan. Betul. Terlepas kita itu nggak suka secara pribadi itu nanti dulu. Kita ada organisasi NU dan beliau adalah ketua kita, ya kita lapor. Cuma kalau tadi pertanyaan yang di awal, saya meyakini dan saya melihat langsung hari ini ada ikhtiar. Cuman memang belum maksimal. Betul. Ini kan masih lama nih 2023 kan. Kasihlah waktu 2 tahun lagi orang tua. Jadi kalau untuk menjadi ketua NU tuh memang sudah diniatkan dari sekarang gitu, mencalonkan diri. Sebagai seorang kader kita harus siap. Itu kan mindset yang tanamkan ke kita. Kan kita siap. Jadi misalnya Gus terpilih diamanahkan menjadi ketua NU. Iya. Nah, program apa, langkah apa yang harus Gus lakukan untuk NU Kabupaten Bungo ini? Pertama saya siapkan ya dalam menghadapi era society ini. Oh jelas. Saya ingin sebenarnya ini rahasia ini. Kalau dikasih tahu kan nanti jadi diambil sama calon lain gitu. Walaupun tapi kan di sini sudah ditayangkan program pertama dari Gus gitu. Pertama saya ingin mensosialisasikan NU itu sebagai organisasi yang baik kepada seluruh masyarakat Bungo. Betul. Baik nanti dengan kegiatan sifatnya nasional maupun provinsi maupun kabupaten. Yang kedua, saya ingin bangun satu wilayah, satu komplek gitu kan, komplek Nahdliyin gitu kan. Dalam arti situ ada perkantoran, ada tempat musola, ada tempat kegiatan pengajian di tengah kota tapi gitu kan. Itu seluruh Banom NU. Oh iya. Ngumpul gitu. Ngumpul, monggo yang mau nanti pelatihan, yang mau kegiatan, terserah. Termasuk nanti yang membantu sebagian masyarakat. Gitu kan. Kalau seandainya nanti kita buka unit usaha di situ dan sebagainya. Nah, saya punya cita-cita seperti itu. Cuman ini masih jauh dan sebagainya ya. Dan banyak program lain yang harus dirahasiakan. Yang jelas kalau nanti amanah itu ada, kita amin. siap eksekusi. Berarti sebagai kader itu selalu siap Gus ya. Asli. Kapanpun itu. 24 jam. 24 jam. Saya nanti insya Allah hari Jumat ke Sijunjung diundang di sana. Acara apa itu? Acara NU. Pelatihan. Tidak, acara NU. KNU-an itu. Kader NU di Sijunjung. Tugas kita bagaimana nanti mensiarkan NU juga di wilayah Sumatera Barat. Iya. Kalau Sumatera Barat kan kita kenal hari ini ada Buya Arrozi Hasim. Iya betul. Dia kan seorang ulama. Saya kan orang. Beliau hadir besok? Enggak. Saya cuma ingin mengatakan begini. Mereka kan ulama yang menyadarkan, yang memberikan ilmu. Cuman yang menggerakkan di bawah. Iya. Yang mempersiapkan masang bendera, yang mempersiapkan persiapan keacaraan itu harus ada. Dan ini yang kita mau didik gitu. Jadi jangan sampai ulama-ulama ini hanya sekedar duduk, tapi nggak punya orang yang kemudian di bawah ini mempersiapkan ilmunya itu untuk disiarkan secara luas. Iya. Nah ini kita lama-lama mau kaderisasi agar mereka pertama memahami NU itu sebagai sebuah risalah perjuangan. Saya ingin begitu menyampaikan juga ke publik ataupun kader internal kita. NU itu bukan organisasi. NU itu risalah perjuangan. Secara ideologi kita. Jadi kita bisa lebih militan. Betul. Kalau hanya melihat organisasi, dia untung saya enggak. Dia pengurus ketua, saya cuma anggota. Iya. Nah, ini kan enggak masuk gitu kan. Enggak bakal ada yang militan. Cuma kalau dia adalah risalah perjuangan, mau jam berapapun, mau apapun dibutuhkan dia siap. Selalu siap Gus. Iya. Terakhir ini Gus, untuk harapan Gus sebagai kader muda NU, sekarang ini ketua MWC gitu ya. Ketua MWC Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bungo Dani dan ketua RMI NU Kabupaten Bungo. Gitu. Berarti sudah memang ke NU-an tuh sudah mendarah daging gitu Gus.
Tidak ada lagi setetes pun misalnya dari aliran-aliran sebelah. Oh, enggak lah. Kita aliran sebelah itu anggap sebagai saudara. Saudara. Dan kompetitor biar kita semangat. Iya. Nah, harapan ke depan Gus gimana Gus untuk generasi muda dalam menghadapi era industri society ini? Sudah itu harapan Gus ya dalam berbagai hal menghadapi pemahaman gitu. Gimana Gus? Hal pertama yang saya ingin dapatkan ataupun nanti teraplikasi kepada generasi muda NU ini adalah militansi, dan militansi itu didapatkan dari mindset dan ideologi. Betul. Kita lihat hari ini Taliban lah ya. Iya ya. Taliban kan kecil itu ya, senjatanya ya sederhana, sorban-sorbanan doang. Iya. Tapi Amerika kabur kan. Suka nggak suka apapun analisisnya, yang jelas hari ini faktanya Afghanistan dikuasai. Afghanistan dikuasai. Saya pikir apa yang membuat mereka ini sanggup berperang puluhan tahun dengan alat sederhana bisa menghancurkan atau mengalahkan suatu kekuatan terbaik di dunia. Setelah saya baca beberapa referensi, ya salah satunya adalah mereka memiliki cita-cita yang sangat tinggi untuk mengelola bangsanya sendiri gitu. Iya. Dan ini terus diaplikasikan oleh para mentornya lah, para ulamanya, mulahnya itu kan. Iya. Dikasih wejangan keagamaan sehingga mereka militannya tinggi. Nah, saya pikir setiap organisasi, saya bayangin nanti generasi muda NU ini militan semua. Adik PMII-nya siapkan semua kegiatan, kampus semuanya difasilitasi ya, mahasiswa baru, kader-kadernya juga dibantu, GP Ansor juga begitu kan. Yeah. Militan semua menganggap ini sebagai risalah perjuangan. Wah, saya pikir jangankan grup radikal ya gitu kan. Mungkin Dajjal aja mikir-mikir masing-masing. Itu sederhananya. Harus militan, dan militan itu dimulai dari pemahaman kita terhadap apa yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar organisasi tapi bernilai perjuangan. Dan kalau bahasa Islamnya ya bernilai pahala. Menerusin perjuangannya bawa Hasim. Mbah Hasim kan ulama hadis. Ya kalau Mbah Hasim juga nerusin para perjuangan guru-gurunya sampai ke Rasulullah. Betul. Berarti kalau kita hari ini GP Ansor itu membuat kegiatan itu adalah bagian dari meneruskan perjuangannya Mbah Hasim dan para muassis NU lainnya. Nah ini kalau begini udah masuk nih, insya Allah lah. Kita tinggal manggil dikit aja, langsung jadi bupati kader NU. Ya NU di Kabupaten Bungo ini kalau secara kultural, struktural kan banyak itu Gus. Banyak. Jadi minimal itu wabub. Enggak. Bupati langsung itu. Tunggu aja waktunya. Gus langsung. Iya. Kita butuh tinggal 3 tahun kaderisasi, insya Allah clear ini. Insya Allah, amin. Ya. Masih ada tambahan untuk penutup. Oh baik. Penutupnya adalah terima kasih atas undangannya dan mudah-mudahan nanti menjadi salah satu wasilah bagi masyarakat luas. Amin. Yang menonton podcast ini bisa lebih memahami ataupun nanti menggali informasi tentang Nahdlatul Ulama. Dan kami sebagai kader NU dan mobil khusus saya pengurus pesantren Al-Ikhlas juga dan pengurus NU dan juga pengurus MUI juga siap kalau ada masyarakat yang ingin berdiskusi menanyakan tentang Nahdlatul Ulama, baik secara fikih kita ada ulama kita, ada ustadz kita, secara organisasi kita ada pengurus gitu, maupun secara kemasyarakatan lainnya. Insya Allah kita siap membantu masyarakat luas. Mudah-mudahan nanti dengan cara ini bisa kita lebih objektif dan lebih hati-hati dalam menilai satu kelompok. Termasuk NU sendiri kita lebih hati-hati juga melihat orang lain. Karena emang karakter NU itu ya begitu. Bisa ini Gus. Jangan lupa subscribe. Oh jangan lupa subscribe ya. YouTube-nya Panglima Kopi. Insyaallah bermanfaat. Amin. Nah, baiklah, mungkin itu saja hasil diskusi atau wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kiai kita atau Gus Yaman. Sama-sama kita mendoakan semoga beliau diberikan umur panjang, kesehatan badan, dimudahkan rezekinya, dan selalu
memberikan sebuah kontribusi terhadap NU sendiri maupun Bandung-Bandung NU dan seluruh umat yang ada terkhusus di Kabupaten Bungo ini. Sama-sama kita doakan. Itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.